Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan yang saya hargai, saya akan melanjutkan pembahasan kita sedikit karena di dalam uraian yang sebelumnya sudah masuk kita pada bagian akhir siklus dari dalam APBD. Jadi dimulai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, kemudian pertanggungjawaban dan pengawasan pemeriksaan. Sedikit mohon maaf, barangkali ini ada bapak-bapak ibu yang sudah sangat mahir di bidang perencanaan. Ini mungkin sekedar kaji ulang saja. Judul ini teknik perencanaan dan pembuatan grafik writing skill. Ini sebenarnya dulu saya siapkan bagi pejabat fungsionaris, pejabat yang terlibat dalam penyusunan kebijakan dan pengelolaan program dan kegiatan. Cascading, alir, perencanaan. Pertama, ada rencana pembangunan jangka panjang, singkat RPJP. Kedua, rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM. Dan ketiga, rencana pembangunan tahunan yang dituangkan dalam berbagai dokumen perencanaan seperti RKP, rencana kerja pemerintah tahunan itu, dan kemudian rencana kerja masing-masing kementerian lembaga. Tahap proses pembangunan. Pertama diawali tadi dengan perencanaan, lalu dilanjut siklusnya penganggaran, lebih lanjut lagi pelaksanaan, kemudian ada monitoring, dan terakhir ada evaluasi. Itulah tahap pembangunan. Yang tadi dia tahap proses pembangunan. Nah, siklus pembangunan nasional dan daerah sama. Jadi bersifat sequential dan simultan. Dalam 1 tahun, periode dimulai dari bulan Januari dan bulan Desember. Kemudian tadi kan tahap proses ini, planning proses tahap perencanaan sama. Jadi di sini pertama kita ingat pertama kerangka regulasi. Jadi aturan-aturan yang menjadi acuan di bidang perencanaan. Kemudian dokumen rencana. Dan ketiga baru proses peluncuran rencana. Jadi secara nasional, undang-undang yang lama ada sistem perencanaan pembangunan nasional, ada PP-nya, tata cara penyusunan rencana pembangunan nasional, rencana kerja pemerintah, kemudian penyusunan RKA, rencana kerja dan anggaran dari kementerian lembaga. Kemudian di undang-undang yang lama 32, undang-undang yang baru, undang-undang 23 2014 pemerintahan daerah. Dan nanti saya uraikan sedikit mengenai dekonsentrasi dan tugas kemajuan. Kemudian di daerah itu ada undang-undang 25 2004 sistem perencanaan pembangunan nasional, diatur lebih lanjut dengan PP nomor 8 2008 tentang tata cara penyusunan rencana. Jadi proses tadi kita angka 1 tadi sistem nasional, kemudian dokumen rencana yang 1 tadi kerangka regulasi. Dokumen rencana untuk nasional itu pertama rencana pembangunan jangka panjang atau RPJP, kedua rencana pembangunan jangka menengah RPJM, ketiga RKP, rencana kerja pemerintah tahunan, kemudian rencana strategis kementerian lembaga untuk 5 tahun, diuraikan per tahun rencana kerja kementerian lembaga. Untuk daerah, P-nya diganti dengan T. Jadi daerah ada RPJPD, rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD. Jadi walaupun ada persoalan-persoalan, saya tidak akan membahas persoalan itu karena hal-hal ini mungkin sekarang sudah teratasi di pagu indikatif prioritas daerah. Nah, itu kan ada di dalam PPAS juga ada
prioritas anggaran sementara itu sudah, kemudian tingkat detailnya dalam nanti RKA terinci. Jadi program apa saja yaitu dan diperhatikan dalam pemerintahan daerah terhadap nasional. Kemudian proses perencanaan tadi sudah. Yang ketiga adalah proses penyusunan rencana. Ya, proses perencanaan ini dimulai dari rencana RKP, rencana tahunan. Jadi rencana tahunan sebelah kanannya ada nanti 5 kolom, Januari, Februari, Maret, April, dengan Mei 5 bulan, 5 kolom. Kemudian sebelah kiri ada RKP pemerintah pusat, RKPD provinsi, RKPD kabupaten kota, kemudian penyusunan rencana SKPD kabupaten kota. Nah, jadi yang bawah bulan, yang di atas itu ada dari pemerintah pusat, ada pemerintah daerah mulai dari provinsi ke bawah. Pertama, penyusunan RKP di pemerintah pusat, ya ini ada penyusunan rencana kerja, ada rapat koordinasi pusat itu bulan Maret. Akhirnya hasil itu ada nanti Musrenbang nasional itu bulan April. Kemudian rencana kerja pemerintah itu lahir pada bulan Mei. Kemudian penyusunan RKPD provinsi itu pada bulan April. Musrenbang provinsi. Dilanjutkan dengan sesudah atau pasca Musrenbang itu antara akhir April awal Mei, baru bulan Mei RKPD provinsi. Kemudian penyusunan rencana SKPD provinsi itu di bulan Maret sesudah ada forum SKPD provinsi. Jadi forum SKPD ada yang melalui Musrenbang, ada yang tidak melalui Musrenbang, itu forum SKPD. Dan rencana kerja SKPD itu akhir April awal Mei. Turun kita menyusun RKPD kabupaten kota. Untuk RKPD kabupaten kota itu bulan Maret itu ada Musrenbang kabupaten kota. Kemudian bulan April hasil Musrenbang, sudah Musrenbang itu, maka dalam bulan Mei disusunlah RKPD. Kemudian penyusunan rencana SKPD kabupaten kota itu antara akhir Februari dengan Maret itu ada forum SKPD kabupaten kota. Kemudian bulan Aprilnya ada rencana kerja SKPD. Sudah sedikit mengenai uraian-uraian, nanti ada Musrenbang desa, kelurahan, Musrenbang kecamatan, ini versi lama, nanti dengan Undang-Undang nomor Permendagri 86, nanti versi baru yang untuk istilah kelurahan, kecamatan, dan seterusnya ada nanti yang disebut dengan forum SKPD, jadi tidak istilah Musrenbang. Kemudian mungkin ada permasalahan mungkin ada, tapi itu tidak berlaku di semua SKPD. Kemudian ketiga, proses penyusunan rencana. Jadi dimulai dengan untuk pemerintah pusat itu Musrenbang. Kemudian ada Pratek. Jadi keluarga kementerian lembaga itu, lalu itu nanti dibahas juga atau lahir situ mengenai konsentrasi dan tugas pembantu. Jadi apa kedudukan rapat teknis dalam Musrenbang? Belum ada pedoman baku tentang format dulu, dan sekarang mudah-mudahan sudah ada. Bagaimana alur dana APBN ke daerah? Money flow function. No money, no function. Jadi fungsi tugas pertama, kita sebelah satu pihak pemerintah pusat, pihak lain, apalagi pemerintah daerah. Pemerintah pusat, alir dari pemerintah pusat ke daerah. Jadi ada APBN kebagi dua. APBN itu belanja pemerintah pusat. Kemudian kedua, belanja yang transfer ke daerah. Jadi yang ditransfer ke daerah itu ada dua macam.
Pertama, kegiatan-kegiatan juga yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang mana belanja dari pemerintah pusat, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, kemudian pembiayaan bunga, utang, kemudian subsidi, lalu hibah, bansos, belanja lain-lain. Jadi belanja pemerintah pusat itu terbagi dua. Pertama, belanja pemerintah pusat untuk organisasi-organisasi yang di pusat. Kemudian kedua, belanja pusat di daerah karena ada satuan kerja organisasi-organisasi pemerintah pusat di daerah. Kemudian belanja pusat di daerah itu terbagi dua. Kenapa? Karena urusan itu terbagi dua, absolut dan konkret. Absolut itu urusan yang tidak diserahkan kepada daerah, itu urusan mutlak. Kalau itu diserahkan pada daerah, bubarlah negara. Begitu kira-kira seluruhnya. Seluruh. Kemudian yang di luar 6 urusan tidur. 6 urusan mutlak itu tadi. Untuk urusan mutlak itu, maka ada kanwil-kanwil di provinsi, di kabupaten, kota namanya kandek, kantor departemen. Jadi kanwil itu hanya di provinsi. Nah, jadi untuk 6 urusan di provinsi, kanwil, di daerah kabupaten kandek, di luar yang 6 urusan itu, pertama dikerjakan sendiri melalui unit pelaksana teknis. Itu namanya dana sektoral di daerah. Kedua, dilimpahkan ke gubernur. Itu dananya dana dekonsentrasi. Ketiga, ditugaskan ke gubernur, bupati, atau wali kota. Itu dana tugas pembantuan. Nah, transfer ke daerah, satu dana perimbangan. Dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Kedua, dana otsus, otonomi khusus. Ketiga, dana penyesuaian, yakni penyeimbang DAU, tunjangan kependidikan, sarana dan prasarana, Provinsi Papua Barat, infrastruktur, sarana dan prasarana. Kemudian di dalam APBD itu ada dana dekonsentrasi, ada hibah, ada dana darurat. Kemudian apa prinsip money flow function? Bahwa sistem alokasi pendanaan urusan pemerintahan itu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Jadi yang kewenangan pusat disebut tadi absolut, pemerintahan daerah disebut concurrent, yang pemerintahan pusat didanai dari APBN melalui anggaran Kementerian Dalam Negeri, termasuk alokasi untuk konsentrasi tugas pembantuan. Untuk pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah itu didanai dari APBD melalui anggaran SKPD. Bagaimana pengertian atau batasan DAK? Dana alokasi khusus dan alokasi umum. DAK merupakan salah satu instrumen pembiayaan kegiatan atau program pembangunan. Nah, ini perlu koordinasi untuk sinkronisasi dan keterpaduannya. Jadi pusat antar kementerian lembaga, kemudian di dalam kementerian lembaga sendiri itu nanti ada masa-masa ada konsentrasi hal yang tugas pembantuan, kemudian dana alokasi khusus untuk daerah antar SKPD ada tim koordinasi dalam SKPD, kemudian pusat dan daerah perencanaan sampai dengan pengawasan. DAK merupakan instrumen untuk mengamankan sasaran prioritas untuk kepentingan nasional di daerah. Misalnya, idealnya pencapaian SPM di bidang tertentu, ya, SPM standar pelayanan minimal di bidang pendidikan misalnya. Sasaran prioritas nasional tersebut perlu diamankan karena ada daerah yang memiliki kendala. Kendala apa? Kemampuan keuangan untuk melaksanakannya. Meskipun kegiatan tersebut sudah menjadi urusan daerah, bahkan urusan wajib bagi daerah. Tapi kendalanya karena kekurangan kemampuan.
Kemudian pengertian dan batasan tugas dan fungsi antara koordinasi, dekonsentrasi dan tugas pemantauan. Jadi pertama dekonsentrasi, pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah. Jadi pemerintah hanya satu, pemerintah pusat. Di bawah ada pemerintah daerah. Jadi pemerintah yang di pusat tidak pakai istilah pusat. Kedua, dana yang berasal dari APBN dilaksanakan oleh gubernur sebagaimana wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan keluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi. Tidak termasuk dana yang harus dialokasikan untuk instansi vertikal daerah. Ini dana pembantuan ialah pelimpahan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menguasai. Dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. Cakupan pendanaan yang dekonsentrasi tadi ialah mendanai urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah di luar 6 urusan pemerintah yang telah ditetapkan undang-undang. Kemudian dana pembantuan mendanai urusan pemerintah yang menjadi wewenang pemerintah di luar 6 urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang. Pengalokasian dana itu merupakan bagian dari anggaran kementerian lembaga yang bersumber dari APBN yang dilimpahkan ke dan dikelola oleh gubernur selaku wakil pemerintah pusat ke dana dekonsentrasi. Kemudian mencakup penerimaan yang harus disetor kas negara dan pengeluaran untuk mendanai kegiatan kementerian lembaga di daerah. Alokasi dana dekonsentrasi dilaksanakan setelah adanya pelimpahan wewenang dari kementerian lembaga kepada gubernur. Alokasi dana dekonsentrasi tidak termasuk dana untuk instansi vertikal di daerah. Pengalokasiannya, dana pembantuan merupakan bagian dari anggaran kementerian lembaga yang bersumber dari APBN yang dikelola oleh pemerintah. Beda pembantuan dengan dekonsentrasi. Bedanya apa? Kalau pembantuan dikelola oleh yang membantu. Kalau dekon tadi langsung mencakup penerimaan yang harus disetor ke kas negara dan pengeluaran untuk mendanai kegiatan kementerian lembaga di daerah. Alokasi dana tugas pembantuan dilaksanakan setelah adanya penugasan dari kementerian lembaga dan daerah otonom. Kemudian peruntukan dana terlanjut konsentrasi untuk kegiatan non-fisik antara lain koordinasi perencanaan, fasilitasi, pelatihan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Di dalam kegiatan non-fisik termasuk juga kegiatan fisik, input berupa pengadaan barang dan jasa sebagai penunjang kegiatan non-fisik. Kemudian dana pemantauan untuk kegiatan fisik yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran output berupa penambahan dan pemeliharaan aset pemerintah. Di dalam kegiatan fisik termasuk juga kegiatan berupa belanja untuk mendukung pelaksanaan kegiatan fisik, antara lain perencanaan pengawasan dalam rangka konstruksi dan pelatihan. Itulah sekedar perencanaan, ya sekedar tambahan beberapa ibu-ibu. Kita sekarang sedikit saya singgung mengenai evaluasi kinerja. Itu di dalam beberapa teori ada untuk penyusunan GRS, Graphic Writing Skill, apa yang perlu kita laksanakan.
Jadi kajian-kajian yang matang. Pertama Pokman Personal Oriented Performance Management. Jadi orientasi manajemen berorientasi kepada performan perilaku pelaksanaan pekerjaan dari setiap manusia, setiap orang, setiap pegawai. Kemudian Properma, proses oriented person management. Jadi mengacu kepada perorangan, orientasi perorangan. Kalau tadi performan kinerja ini pada person orangnya. Kemudian ada Roperman result oriented performance management, mengacu pada hasil yang dicapai. Kemudian ada VAR, behaviorally answered rating skill. Answered rating skill. Huruf D-nya dicoret. Oke. Kemudian grafik rating skill ya Bapak-bapak sebagai pemimpin pasti udah paham sekali ini. Kalau masing-masing kepala sebagai top manajemen punya di papan tulis itu apa yang harus dikerjakan, kemudian tugas-tugas yang mana yang memerlukan perhatian lebih serius. Jadi unsur-unsur GRS, Graphic Rating Scale, pertama saya singkat Yutadilo Inat Komoso. Yutadilo Inat Komoso. Pertama jujur, kedua taat, ketiga disiplin, keempat loyal, kelima inisiatif, keempat adaptasi, kelima komitmen, keenam motivasi, 7 sopan santun. 9, mohon maaf. Jadi pertama jujur, kedua taat, ketiga disiplin, keempat loyal, kelima inisiatif, keenam adaptasi, 7 komitmen, ke-8 motivasi, 9 sopan santun. Itulah barangkali lebih kurang saya mohon maaf. Mungkin ada hal-hal yang tidak begitu detail. Insya Allah pada pertemuan berikutnya akan kita kaji lagi. Demikian saja Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.